bersaudara. Dan one sentence, your story about your family itu apa? Jadi nama aku Bella Tania, I'm 25 years old. Now aku kerja as in event corporate. One sentence for my family ya, I think that's a place where I have to go beyond my comfort zone. Oke. Itu sih. Oke. Secara satu kalimatnya. Kan orang bilang justru keluarga tuh your comfort place. Tapi kenapa bilang tadi go out of your comfort zone? Emang what happened to your family? Mungkin banyak sih. Mungkin kayak kan jadi aku 3 bersaudara kan. Aku punya adik, kunci laki-laki. Aku anak kedua. Jadi I'm the only female. Terus juga dimana mungkin kalau kata orang-orang comfortnya adalah pasti paling disayang, pasti paling di princess. Tapi dari saat kebalikan, justru aku yang harus paling mandiri. I have to be kind of like helping them since the beginning karena papa sama adik aku autism kan. Kayak gitu. Dari situ sih salah satunya. What happened? Apa tuntutan memang ketika your siblings atas bawah tuh autism memang apa yang di-expect dari Bella? Kalau di-expect dari aku sih sebenarnya mungkin sebagai anak at that time ya, sebelum dewasa pasti berharapnya oke disupport sama family gitu, as my mom, as my dad gitu ya. Tapi ternyata kan kenyataannya enggak kan. Both mom and my dad itu dijodohin kayak orang-orang kampung zaman dulu lah. Jadi emang nggak bertumbuh saling mengenal dan punya kasih dan cinta, tapi dipaksa nikah gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga mereka lumayan sangat berbeda sih orangnya yang kayak gitu. Jadi itu juga emang along the way nggak mau cari jalan tengahnya juga. Jadi emang ended up being abusive, anger was always in their family, it's always the picture dari aku. Even dari aku kelas 3 SD pun aku tuh bisa dibilang karena kekerasan udah jadi DNA di keluarga gitu ya. Kalau ditanya dulu cita-citanya pas kecil tuh apa, sekarang aku bisa ketawa gitu ya. Back in the days, aku tuh bisa jawab unbluntly mati gitu loh. Karena kayak threaten, terus juga oke kalau gitu dimatiin aja, kalau nggak pintar mesti diaborsi. Itu tuh tiap hari gitu loh. Jadi habit. Jadi I thought the future of every human being was to die. Gitu. Udah simply to die without doing anything gitu ya maksudnya. Nggak feel happy or anything or joyful life juga ya udah pokoknya tunggu mati aja lah, gue yang penting mati gitu ya, sampai mati aja gitu. Emang tadi kamu sedang abusive, what happened? What happened to you? As in mean what did my parents? Oke. Kalau misalnya aku gampang sih, dari papi aku kan memang punya struggles di, baik lagi kan sebenarnya uang juga salah satu bentuk untuk sekeluarga gitu, itu juga penting gitu. Tapi kalau misalnya dari papi aku mungkin caranya adalah dia tuh tipikal yang investasi all in. Uang apapun yang masuk di all in semua, which is kan sebenarnya bukan kayak gitu. Nah itu which is ngaruh ke dia punya mood, dia punya decisions in life. Jadi setiap kali dia rugi, dia tuh bakal cari buat apa yang bisa dicari, dipukul gitu loh. Either misalnya pelampiasannya benar. Misalnya belajar nih, aku nih banget lagi belajar kumon gitu kan. Dia bisa datang-datang nanti kayak ambil buku dilempar, atau kan misalnya bisa lihat mami aku lagi masak nanti dia punya piring bisa dibanting. Intinya dia mau lampiasin aja. Tapi biasanya ke keluarga? Ke keluarga, pasti ke keluarga. Itu pas umur berapa yang kamu ingat kamu lagi belajar tiba-tiba dilempar? Kayaknya 4 atau 5 SD gitu. Dan sejak saat itu terus. What's your memory about your dad? I think my memory about my dad adalah waktu itu kayaknya lebih ke one day I'm gonna make you regret sih. Suatu hari lu bakal nyesel karena lu bikin gue. Gue bakal buktiin aja gitu gimana caranya, is it from money, mungkin dari uang, dari status atau apapun, lo bakal nyesel gini gue kayak gitu. Jadi yang keluar dari kamu amarah sebenarnya. Betul. Tapi waktu itu apa yang kamu lakukan gitu? Waktu itu ujung-ujungnya cuma either ngelawan balik atau rebel, bener-bener yaudah dia maki, aku maki lebih banyak, dia lempar 1 piring, aku lempar 2 piring, jadi double lah. Walaupun size-nya beda ya, mungkin aku 6 SD, dia udah umur berapa gitu, tapi aku always double up gitu loh. Mungkin misalnya banyak sih, dia tuh pengen banget aku jadi pianis kan. Aku make sure piano aku jelek banget, sampai aku pernah ngancam dia balik kayak, lu mau lesin gue 1M, gue gak bakal lanjutin mimpi lu, dan kayak gitu. Jadi bener-bener I make you heartbroken aja. Dan kamu bukan tipe yang berarti memendam, tapi kamu tipe yang ledakin, let it go. Dan tapi berarti Bella grow up dengan kondisi keluarga seperti itu, apa yang pengaruh ke diri kamu? Pasti yang paling pertama trust issues in people itu. Gak pernah bisa lihat orang tuh baik gitu loh, selalu punya motif. Ada motif nih.
ada maunya nih, atau enggak ketika orang mungkin ada kalanya guru gitu mungkin tegur, tapi I see it as a very negative thing, kayak oh ini guru ngatain gue di depan murid, wah maksudnya I hate her for life kayak gitu. Jadi padahal sekecil itu, tapi karena udah kebiasaan jadinya jadi besar. Kalau bisa dibilang perlakuan apa yang paling membekas? Aku ingetnya tuh pas UN SMP H-1, long story short, mami aku tuh akhirnya mutusin buat pergi dari rumah, diambil semua barangnya. Tapi aku di posisi aku nggak tahu, jadi tiba-tiba dia datang, oh mami lewat, kan udah biasa juga kan pulang pergi gitu, ambil barang, tapi dia nggak izin papi ternyata. Nah dia nggak izin papi, besoknya tuh aku UN matematika, aku inget banget. Abis itu dia datang, papi aku balik, kaget dong, semua barang mami aku hilang. Papi aku tuh kira aku tuh sekongkol lah sama mami, padahal enggak. Dari situ dia bener-bener pas dia tahu nggak ada, dia ke kamar aku, dia tonjok aku 3 kali, terus ada dede aku tuh masih 3 tahun, baru juga belajar jalan, aku inget banget gitu kan. Jadi ini tembok, ini dede aku jalan, dia kan aku digebukin kan, jadi dede aku deh kayak papi stop, diseret dede aku, dia pak, dia banting ke tembok. Dari situ kayaknya for the last 3 years dede aku benci banget sama papi deh. Terus besoknya gue UN matematika, bayangin gue sambil kerjain dengan gue sambil nangis-nangis. Itu sih yang paling I think I always remember. Apa perasaannya waktu itu? Rasanya waktu itu kayaknya lebih ke mau kabur aja sih. I think a place where mungkin kalau kata orang gitu ya, wah keluarga tuh gue bakal nanti pulang ke rumah. Ini yang gue gak sabar banget tinggalin rumah ini, gue gak sabar keluar, gue gak sabar buat just throw in the face gitu. Nih lihat semua karya gue yang lo katain ke gue semua salah dan gue bisa buktiin gitu. Itu sih kalau dia. Balik lagi sebenarnya berarti mami kamu sebenarnya masih tinggal satu rumah? Bolak-balik sih, nanti kayak pindah dulu, nanti keluar, nanti ke pasangan lain, nanti balik lagi. Tapi dalam the first, kan orang tua aku sekarang itu 2016an ya, bener-bener secara sah. SMP, bener-bener secara kakak juga udah bisa, secara pendataan ini selama 16 tahun itu bolak-balik gitu loh. Nanti nginep di rumah tante dulu, nanti mami aku ke Singapura dulu, nanti kemana, nanti balik lagi. Apa yang kamu rasain pas masa teenager growing up, melihat keadaan seperti itu loh, dan pernah dilakukan perlakuan kayak gitu? Kamu jadi orang yang gimana sih jadinya? Kayaknya kalau bisa dibilang sampai even till now, kayaknya satu sekolah aku, aku kan SMP Notre Dame kan, satu sekolah tuh tahu aku orang yang paling kayak bukan drama queen ya, mungkin bahasa lainnya adalah orang yang paling cancel lah, udah paling emosi, sensitif. Pokoknya gue gak mau temenan sama lo lah. Iya, satu sekolah gue tahu. Paling dijauhin. Paling dijauhin, paling kayak jangan problematik gitu. Iya, itu katanya betul. Okay. Apalagi maksudnya dampaknya gitu loh selain itu? Mungkin friendship, pasangan atau apa yang muncul? Terus? Karena problematik itu, jadinya ngelihat orang kalau temenan tuh dia ada motifnya nggak, kan makin teman makin tahu kekurangannya sih. Betul. Aku tuh bisa ngomongin di belakang, padahal mungkin dia nggak salah, cuman daripada lu jahatin gue duluan, gue jahatin lu. I bet mau about you first. Terus juga mungkin pas dalam pelajaran juga yang kayak tadi, mungkin ada guru yang cuma mengkritik atau kasih input, tapi I could see it as a very negative thing. Ya udah kedepannya either aku isengin atau aku ngomongin di guru di belakang juga. Gitu-gitu sih. Mungkin pasangan gitu. Kalau dulu pasangan kayaknya at that time masih yang dari SMP itu ya, akhirnya kan mungkin yang paling toxic relationship aku itu pas aku SMA. Nah di situ karena kan nggak pernah percaya orang, jadinya mikir ini orang bisa nih terima aku. Iya nih kayaknya nih gitu kan, bisa nih kayaknya, terus latar belakangnya sama juga, sama-sama broken home gitu kan. Tapi ternyata pas ditelusurin dia juga nggak suka sama masa lalu dia, aku juga enggak, dia juga resultnya jadi abusive. Contoh, masa gue chat sama wali kelas gue, dia jealous. Itu yang pertama tuh. Terus I think yang paling benar-benar gongnya adalah I remember waktu itu kakek aku tuh lagi main dari Kalimantan ke Jakarta, dia emang sakit gitu kan. Kita jagain dong, kita rawat. Aku inget banget, aku nggak balasnya tuh 32 menit kalau nggak salah. Dia ngamuk sama aku sampai 3 hari. Terus dari situ, tapi mungkin karena dari dulu nggak tahu rasanya, tapi tuh mikirnya at that time, ini yang terbaik. Ini arti sayangnya kayak gini. Arti sayang kayak gini dia nih, di protect nih, nggak boleh keluar gitu kan, diginiin. Nah at that time, I think that happens for the first 6 months.
Tapi masuk bulan ke-7 ke-8 lama-lama mulai pegang email. Jadi semua sosmed, semua WhatsApp aku semua dipegang. Jadi mirroring gitulah. Posesif gitu. Iya, jadi posesif. Mau Terus kontrol semuanya. Exactly, everything, bener-bener apapun. Bahkan sampai aku chat sama koko aku aja nggak boleh. Koko kandung aku itu. Nah itu kan, tapi ada kan tuh beneran nggak nyadar. Tapi semua orang di sekeliling aku, walaupun ya aku masih punya temen ya 2-3 gitu ya, tetap udah bilang there's something wrong with this guy. Gak bisa sih, terlalu aneh gitu loh. Masa koko sendiri dia jealous gitu kan. Tapi ada time enggak. Emang saya nih bisa nih gitu kan. Sampai titik poin dimana lucunya adalah pas aku waktu itu sempet keluar kota, kayaknya ke Anyer atau ke Puncak gitu, aku tuh ada dapet gitu loh, ada chatan gitu dari temen aku, ini cowok lu kayak jalan sama cewek lain gitu kan. Akhirnya pas telusurin dapat lah, jadi ternyata dia yang seposisi itu justru dia yang selingkuh 3 kali di belakang aku. Dan aku dapat semua buktinya, chatnya, fotonya, jalan berduanya, kirim-kiriman barang, semua dapet tuh. Nah dari situ masih nggak sadar juga, hebat gak ya kan? Karena udah sesak part itu gitu loh, sampai satu titik poin dimana udah 14 bulan. Terus waktu itu tuh emang lagi mau SMA ke kuliah kan, masa-masanya fokus UN juga buat SMA. Titik poin di situ adalah enough nih, maksudnya aku aja nggak dikasih waktu buat belajar, harus temenin dia. Dari situ tiba-tiba muak aja, aduh nggak bisa kayaknya. Tapi sadarnya agak lama ya? Agak lama, 14. Tapi kamu sempat abusive, emang dia apain kamu? Abusive-nya tuh yang itu pas waktu itu sempat main ke sekolah buat jemput aku, dia ngelihat aku sama ketua klub sekolah gitu ngobrol, Bella jangan lupa balik ke pos ya karena ada cup sekolah gitu kan. Dia dari situ ngelihat tuh pakai mata dia. Udah, dia pulang, antar aku pulang, pas sampai depan rumah dia tampar aku. Dia tampar kayak, "Pak, siapa yang suruh ngomong sama cowok lain?" Terus kamu gimana? Ya udah diem aja. Terus dari situ aku buat kamu itu ya udah. Iya, dari situ aku mikir, oh ternyata semua cowok emang abusive. Oke, jadi kamu menormalisasi itu. Buat kamu itu hal yang biasa. Dan karena kamu pernah diperlakukan. Betul, karena growing up from abusive family kan. Jadi kamu anggap ya udah emang semua kayak gini lah, emang dia kayak gini. How are you today? How am I today? That's a good question. Tapi kalau sekarang aku bisa bilang I would mungkin lebih ke sekarang aku ngerti kenapa semua itu terjadi, dan sekarang tuh bisa tahu sih sisi yang aku nggak pernah kepikiran pas aku sakit, sama sekarang aku udah sembuh ya, secara mentally, physically, dan secara karakter juga aku udah bener. Jadi sekarang bisa I'm accepting it and I take that as my life lesson gitu loh. Jadi kedepannya ada teman-teman atau mungkin ada kenalan yang mengalami hal yang sama, I don't judge them, I don't shush go away, but now yaudah sit up. Jadi kayak kalau ada orang yang ngomongin kamu di belakang, karena kamu pernah ada di posisi jadi orang itu, gitu ya. Mungkin something yang terjadi dalam keluarga dia juga. Gitu. Tapi relationship kamu sama papa kamu sekarang gimana? Sekarang sharp kiss. Bener-bener karena bisa jalan bareng. Terus kan aku sama papa itu sama-sama suka buah ya. Jadi kita bisa ke kayak grocery shopping bareng. Berarti udah baikan ya? Udah baikan. Siapa yang memutuskan? Aku sih. Kamu? Dengan semua yang dia lakukan, kamu memutuskan buat apa? Yes, I forgive, I give him chance, I give him the room, karena ternyata dia juga anak yang terluka karena both of my grandparents, my grandma and my grandpa juga ternyata pukulin dia. Jadi kayak bisa sit down, deep talk. Terus juga mungkin back in the days dia maki aku, this time stop. Karena kan sebenarnya eventually aku nggak mau kayak dia, tapi kenapa semakin gue menjauh justru semakin gue mirip kayak dia ya luarnya. Jadi this time benar-benar push back, sit down, ada yang salah. Nah akhirnya aku coba jadi yang berbeda. Lucunya adalah aku sebenarnya nggak pernah gitu berharap dia berubah sih, Ci. Dia berubah nggak berubah, gue udah lebih tahu apa yang benar dan apa yang salah gitu this time. Tapi tiba-tiba dia juga ikut berubah gitu loh. Karena ya kamu udah ngelakuin apa yang seharusnya bagaimana gitu ya, walaupun tadi kamu bilang kan kamu tetap emosi ya, kamu nggak boleh suka emosi. Kalau mungkin dulu lempar satu piring, ini lempar dua piring, kamu nggak lempar miring gitu kan. Jadi mungkin ya kayak tadi kamu bilang ya, mungkin papa kamu juga akhirnya menerima kasih yang sama dia nggak terima. Betul. Gitu loh. Jadi mungkin dia jadi keluarnya juga bisa jadi kasihnya bisa keluar. Dari pengalaman hidup kamu, apa pelajaran yang akan kamu bawa untuk kamu bangun keluarga di masa depan?
satu, have to be benar-benar buka mata lebar-lebar to choose partner in life. Itu yang paling pertama dulu. Karena kalau misalnya nggak satu visi misi, sama-sama nggak bisa toleransi, nggak bisa communicate, that would never happen gitu kan. Jadi pemilihan pasangan ya itu yang penting. Kedua pasti eventually, karena kan aku mau punya lebih dari satu anak gitu ya. Aku tahu banget tiap anak harus di love uniquely sih, nggak bisa dipatokin satu, nggak bisa patokin yang kedua. Emang apapun karakter anakku, mau introvert, mau extrovert, mau dia art, mau dia apapun itu, I just have to accept and love them uniquely, and I have to, as a family emang harus find a way gitu. Jadi emang centernya tetap keluarga, bukan yang lain, bukan membandingkan, bukan abusive, bukan anything else, but grace behind and the center of the family. Itu ya, dua hal itu sih. Berarti kayak menerima anak kayak sebagaimana memang dia adanya, diciptakannya gimana, nggak bisa tuntut dia atau bandingin kakak sama adik harusnya kayak gimana. Kamu harusnya lebih ngerti dong karena kamu kakaknya. Adik kamu harus yang mau dengerin kakak kamu, atau enggak mungkin ya karena adik lebih bisa disuruh-suruh, maksudnya kayak nggak membandingkan satu sama lain. Berarti untuk kamu sadar pasangan kamu abusive tuh butuh waktu yang cukup lama ya, sampai akhirnya kekerasan fisik juga muncul. Dan itu pun kamu masih toleransi karena buat kamu itu standar yang biasa-biasa aja. Sampai kamu akhirnya kayaknya udah cukup gitu ya, titik sadar, akhirnya sadar gitu. Tapi berarti papa sekamu benci-bencinya tetap pengaruh banget ya ke hidup kamu ya. Sekamu nggak mau ngomong kayak dia, kamu sebenarnya look up ke dia. Jadi referensi kamu. Kalau ada hal yang bisa pelajarin dari cerita keluarga kamu, yang pertama menurut aku figur papa tuh penting banget untuk semua anak, termasuk untuk anak perempuan, karena itu kan set standar hidup dia untuk mencari pasangan, bagaimana dia membangun komunikasi, confident dia, dan apa yang keluar dari hidup dia gitu, emosi-emosinya. Yang kedua, ketika perlakuan orang bisa salah sama kita, tapi kita tetap lakuin yang benar aja, karena walaupun nggak kelihatan hasilnya, pasti ada efeknya.